Jumpa kembali bersama Teras Matematika. Kali ini kita akan mempelajari sistem persamaan linear dengan dua variabel dalam serial pembelajaran persamaan linear. Sistem persamaan linear dua variabel sering dikenal dengan nama SPLDV, atau ada juga yang mengatakan sistem persamaan linear dua peubah disingkat dengan SPLDP. Terdiri atas dua persamaan linear dengan dua variabel yang keduanya tidak berdiri sendiri, sehingga kedua persamaan hanya memiliki satu penyelesaian. Variabel adalah nilai yang dapat berubah-ubah, koefisien adalah nilai bilangan yang berada di depan variabel. Bentuk umum persamaan linear dengan dua variabel adalah seperti ini. Ada AX plus BY sama dengan C dan PX plus QY sama dengan R. Adapun cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear di atas dapat digunakan dengan beberapa metode. Di antaranya adalah metode grafik, metode substitusi, dan metode eliminasi. Demikian juga dapat menggunakan matriks, yaitu dengan determinan atau juga bisa dengan menggunakan inverse suatu matriks. Kita akan mempelajari metode grafik. Penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik dilakukan dengan menentukan koordinat titik potong dari kedua garis yang mewakili kedua persamaan linear tersebut. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggambar garis yang mewakili kedua persamaan dalam bidang kartesius. Kemudian menemukan titik potong dari kedua grafik tersebut. Dan tentu saja yang ketiga adalah penyelesaiannya adalah X, Y yang merupakan perpotongan dari kedua grafik tersebut. Perhatikan contoh berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X plus Y sama dengan 3 dan min X plus 3Y sama dengan 5. Dengan metode grafik tentunya. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X dan Y. Dari X plus Y sama dengan 3, jika Y-nya 0 maka X-nya sama dengan 3. Dengan demikian titik potongnya adalah 3,0. Ini titik 3,0 ya. Kemudian jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 3. Berarti titik potongnya adalah 0,3 di sini letaknya. Kemudian kita lihat, ini kita potongkan, kita hubungkan. Terdapatlah garis seperti ini. Kemudian dari min X plus 3Y sama dengan 5. Jika Y-nya 0 maka X-nya sama dengan min 5. Berarti titik potongnya adalah min 5,0. Ini min 5. Nah, min 5,0 sini. Jika X-nya 0 maka Y-nya 5/3. Sekitar di sini. Oke, jadi titik potongnya adalah 0,53. Kita hubungkan garisnya seperti ini. Ya. Kemudian titik potongnya adalah ini. Titik potongnya kita cari. Ini ternyata X-nya sama dengan 1. Kemudian ini Y-nya sama dengan 2. Terlihat bahwa titik potong kedua garis adalah pada 1,2. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear X plus Y sama dengan 3 dan min X plus 3 sama dengan 5 adalah 1,2. Kemudian dengan metode substitusi. Metode substitusi yaitu dengan mengganti nilai suatu variabel di suatu persamaan dari persamaan lainnya. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ubah salah satu persamaan menjadi bentuk Y sama dengan AX plus B atau X sama dengan CY plus D. Yang kedua, substitusi nilai X atau Y pada langkah pertama ke persamaan yang lainnya. Kemudian selesaikan persamaan untuk mendapatkan nilai X atau Y. Kemudian yang keempat, substitusi nilai X atau Y yang diperoleh pada langkah ketiga pada salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai dari variabel yang belum diketahui. Dan tentu saja yang terakhir adalah lakukan hingga mendapatkan penyelesaiannya nilai X dan Y. Perhatikan contoh di bawah ini dengan menggunakan metode substitusi dari persamaan X plus Y sama dengan 3. Yang pertama kita harus mengubah dulu sehingga menjadi Y sama dengan 3 min X.
Dari persamaan Y sama dengan 3 min X disubstitusikan ke persamaan min X plus 3Y sama dengan 5. Sehingga akan diperoleh min X, kemudian 3, Y-nya diganti dengan 3 min X sama dengan 5, akan sama dengan min X plus 9 min 3X sama dengan 5. Sehingga akan diperoleh min 4X sama dengan 5 min 9. Selanjutnya akan kita peroleh min 4X sama dengan min 4X-nya sama dengan 1. Nilai X sama dengan 1 disubstitusikan ke Y sama dengan 3 min X. Sehingga diperoleh Y sama dengan 3 min 1 sama dengan 2. Dengan demikian himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Kemudian metode eliminasi. Metode eliminasi yaitu dengan mengeliminasi salah satu variabel untuk mengetahui nilai variabel lainnya. Langkah-langkah metode eliminasi yaitu yang pertama, samakan salah satu koefisien dari variabel X atau Y dari kedua persamaan dengan cara mengalihkan konstanta yang sesuai. Yang kedua, hilangkan variabel yang memiliki koefisien yang sama dengan cara menambahkan atau mengurangkan kedua persamaan. Kemudian yang ketiga, ulangi kedua langkah tersebut untuk mendapatkan variabel yang belum diketahui. Sedangkan yang keempat adalah lakukan hingga mendapatkan penyelesaiannya nilai X dan Y. Contoh, kita punya persamaan X plus Y sama dengan 3, min X plus 3Y sama dengan 5. Dengan mengeliminasi Y, kita perhatikan. X plus Y sama dengan 3, min X plus 3Y sama dengan 5. Yang di atas dikalikan 3, yang di bawah dikalikan 1, sehingga akan kita dapatkan 3X plus 3Y sama dengan 9, sedangkan di bawah adalah min X plus 3Y sama dengan 5. Kita kurangkan sehingga akan mendapatkan 4X sama dengan 4. Kita akan mendapatkan X-nya sama dengan 1 tentu saja. Kemudian nilainya dicari dengan mengeliminasi X. Tinggal dijumlahkan sehingga akan memperoleh 4Y sama dengan 8. Y-nya akan ketemu 2. Dengan demikian himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Ini adalah dengan metode eliminasi. Kemudian metode gabungan. Metode gabungan merupakan kombinasi dari metode eliminasi dan substitusi. Langkah-langkah menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Yang pertama, cari nilai salah satu variabel X atau Y dengan metode eliminasi. Gunakan metode substitusi untuk mendapatkan nilai variabel kedua yang belum diketahui. Lakukan hingga mendapatkan penyelesaian dari X dan Y. Contoh, selesaikan dengan metode gabungan. X plus Y sama dengan 3 dan min X plus 3Y sama dengan 5. Nilai X dicari dengan mengeliminasi Y misalnya. Kita tadi sudah melakukannya. Seperti ini caranya. Akan kita dapatkan 4X sama dengan 1. 4X sama dengan 4. X-nya sama dengan 1. Tentu saja X1 ini disubstitusikan ke Y sama dengan 3 min X. Sehingga akan kita peroleh Y-nya 3 dikurangi 1 akan sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Oke, ini adalah metode gabungan. Dan metode inilah yang lebih mudah dikerjakan. Catatan penting, dalam beberapa soal sering dijumpai sistem persamaan linear dua variabel dalam bentuk yang belum baku. Oleh karena itu harus diubah dulu menjadi bentuk baku. Misalnya kita punya soal seperti ini. Soal seperti ini namanya belum bentuk baku. Persamaan pertama ini sebagai persamaan pertama, kemudian yang di bawah adalah persamaan kedua misalnya. Kemudian tiap ruas yang persamaan pertama dikalikan 4, yang persamaan kedua dikalikan dengan 3. Persamaan 1 menjadi X min 2 ditambah 4Y sama dengan 12. Ya, atau X plus 4Y sama dengan 14. Sedangkan persamaan kedua 3X plus Y plus 4 sama dengan 24. Atau sama artinya dengan 3X plus Y sama dengan 20. Maka diperoleh sistem persamaan yang sudah baku, yaitu X plus 4Y sama 14 dan 3X plus Y sama dengan 20. Dengan menggunakan metode eliminasi,
Yang di atas X plus 4Y sama 14 kita kalikan 1, sebenarnya yang di bawahnya kita kalikan 4. Tentu saja yang dapatkan X plus 4Y sama 14. Yang keduanya adalah 12X plus 4Y sama dengan 80. Kita akan mengeliminasi Y, sehingga akan kita dapatkan min 11X sama dengan min 66. Akan kita dapatkan X-nya sama dengan 6. Setelah kita ketemu X-nya sama dengan 6, kita substitusikan ke persamaan 3X plus Y sama dengan 20. Ini merupakan metode gabungan. Kita masukkan X-nya, diperoleh 3 kali 6 plus Y sama dengan 20, atau 18 plus Y sama dengan 20, sehingga akan kita dapatkan Y-nya sama dengan 2. Sehingga penyelesaiannya adalah 6,2. Contoh lagi seperti ini misalnya. Kita punya bentuk seperti ini. 3 per X plus 4 per Y sama dengan 1. Persamaan keduanya adalah 2 per X dikurangi 1 per Y sama dengan 8. Apabila bentuk seperti ini, maka kita misalkan 1 per X-nya sama dengan A dan 1 per Y-nya sama dengan B. Sehingga persamaan ini sama, artinya atau setara dengan 3A plus 4B sama dengan 1 dan 2A min B sama dengan 8. Dengan menggunakan eliminasi, tentu saja yang pertama kita kalikan 1, yang kedua kita kalikan 4. Ini adalah untuk mengeliminasi B. Sehingga 3A plus 4B sama dengan 1, dan yang kedua kita dapatkan 8A min 4B sama dengan 32. Dengan menjumlahkan akan kita peroleh 11A sama dengan 33, sehingga A-nya akan sama dengan 3. Nilai A sama dengan 3, seperti biasa kita substitusikan ke persamaan 3A plus 4B sama dengan 1, sehingga akan mendapatkan 3 kali 3 ditambah 4 kali B sama dengan 1, atau 4B-nya ketemu min 8, sehingga B-nya sama dengan min 2. Kemudian kita kembalikan bahwa kita tadi kesepakatannya adalah 1 per X sama dengan A. 1 per X berarti sama dengan 3, sehingga akan kita peroleh X-nya sama dengan 1 per 3. Demikian juga Y akan sama dengan 1 per B, kemudian 1 per Y sama dengan min 2, maka akan kita peroleh Y-nya sama dengan min setengah. Dengan demikian penyelesaiannya adalah 1 per 3,5. Dengan demikian selesailah sudah pembelajaran kita tentang persamaan linear berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 peubah atau 2 variabel. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.